Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maharani bersama teman saya Laode Ardan. Kami akan memaparkan mengenai mata kuliah matematika diskrit dengan materi matriks. Istilah matriks berasal dari bahasa Latin matrix yang berarti rahim, di mana kata matriks sendiri berakar dari kata Latin mater yang berarti ibu. Barangkali Anda ingat akan istilah yang berasal dari kata mater, misalnya matrilineal. Istilah matriks dalam bidang matematika pertama kali dipopulerkan oleh matematikawan Inggris James Joseph Silverster pada tahun 1850. Ia memahami sebuah matriks sebagai sebuah objek yang melahirkan beberapa determinan yang sekarang disebut dengan istilah minor. Minor matriks adalah determinan matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen pada baris tertentu dan elemen pada kolom tertentu pada sebuah paper yang ditulis pada tahun 1851. Pada tahun 1545, matematikawan Italia Girolamo Cardano menyebarkan metode tersebut ke Eropa saat ia mempublikasikan Ars Magna. Matematikawan Secchi menggunakan metode array yang sama untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Matematikawan Belanda Jan de Wit menunjukkan transformasi menggunakan array pada buku yang ia tulis pada tahun 1659 berjudul Element of Curves. Antara tahun 1700 hingga 1710, Gottfried Wilhelm Leibniz mempublikasikan penggunaan array untuk mencatat informasi atau solusi dan bereksperimen dengan 50 sistem array yang berbeda-beda. Gabriel Cramer mengemukakan aturan Cramer atau Cramer Rule pada tahun 1750. Penggunaan matriks dalam matematika sebenarnya punya sejarah panjang, khusus untuk penyelesaian persamaan linear, namun matriks disebut dengan istilah array hingga tahun 1800-an. Contoh penggunaan array pertama kali dapat ditemukan di teks Cina berjudul Jiuzhang Xuanzu, The Nine Chapter on the Mathematical Art, yang dituliskan sekitar abad 10-2 sebelum Masehi. Dalam teks tersebut tertulis tentang metode penyelesaian sistem persamaan linear dan juga konsep determinan. Selanjutnya, simak materi berikut. Langsung saja ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Ardan, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang matriks. Jadi, yang pertama adalah pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu matriks disebut dengan elemen atau anggota matriks. Penemu matriks adalah Arthur Cayley. Kemudian, syarat-syarat suatu matriks, di mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, unsur-unsur terdiri dari bilangan-bilangan. Yang kedua, mempunyai baris dan kolom. Yang ketiga, elemen-elemennya berbentuk persegi panjang dalam kurung biasa, kurung siku, atau kurung bergaris 2. Selanjutnya, transpose suatu matriks. Transpose suatu matriks adalah matriks baru yang diperoleh dari suatu matriks asal dengan mempertukarkan antara elemen kolom dan elemen barisannya. Jika diketahui suatu matriks A dengan ordo M kali N, maka transpose matriks tersebut adalah matriks berordo N kali M. Di sini ada sebuah contoh. Jika A memiliki anggota matriks 5, 2, 1, dan 3, sedangkan bagian B memiliki anggota matriks 1 dan 2, maka di sini diperoleh jawabannya. Di sini kita tinggal memasukkan saja anggota dari masing-masing matriks, kemudian kita jumlahkan, maka akan menghasilkan 9 dan 7. Kemudian kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kesamaan matriks. Kesamaan antara dua matriks
tidak hanya ditentukan oleh kesamaan ordo kedua matriks itu. Matriks A dan matriks B dikatakan sama atau berkurang sama jika banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks B. Di sini ada sebuah contoh di mana matriks A memiliki anggota K, 4, dan 8, sedangkan matriks B memiliki anggota 2, L, dan 3. Jadi di sini pertanyaannya, apabila matriks A kurang B, maka tentukanlah nilai dari 2K tambah L. Jadi di sini jawabannya K itu sama dengan 2, L itu sama dengan 4, 8 sama juga dengan 8. Jadi 2K tambah L sama dengan 2 kali 2 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang operasi aljabar pada matriks. Pada operasi aljabar dapat berupa penjumlahan atau pengurangan matriks dan perkalian matriks. Penjumlahan atau pengurangan pada matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama. Misalnya, ordo matriks A sama dengan 2 kali 3 dan ordo matriks B sama dengan 2 kali 3, maka keduanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Di sini ada sebuah contoh. Yang pertama, matriks penjumlahan. Misalkan matriks A sama dengan memiliki anggota matriks 1, 2, 4, dan 3, sedangkan matriks B memiliki anggota 6, 8, 4, dan 2. Kemudian di sini pertanyaannya, tentukan kita jumlahkan matriks A tambah matriks B. Di sini untuk jawabannya kita langsung saja memasukkan anggota matriks A dan matriks B. Kemudian di sini kita langsung saja menjumlahkan kedua matriks tersebut. Kemudian yang bagian kedua, pengurangan matriks. Diberikan matriks berordo 2 kali 2, misalkan matriks A dan matriks B. Di sini kita langsung saja memasukkan saja nilai dari kedua matriks ini, kemudian kita kurangkan, maka hasilnya akan mendapatkan 9, 6, 5, 2, 3, 8, 4, 8, 12. Sekian dari saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu perkalian. Contoh, jika diberikan matriks P dan Q sebagai berikut, di mana elemen pada matriks tersebut berordo 3 kali 3. Matriks P sama dengan 156, 739, 284, dan matriks Q sama dengan 368, 925, dan 471. Maka tentukan P kali Q. Jawab. Maka cara menjawabnya yaitu semua elemen baris pertama matriks P dikali dengan semua elemen kolom pertama matriks Q. Begitu seterusnya, kemudian hasil kali tersebut dijumlahkan sehingga memperoleh matriks yang tetap berordo 3 kali 3, yaitu 72, 58, 39, 84, 111, 80, 94, 56, dan 60. Selanjutnya, perkalian antara matriks dengan skalar. Jika A suatu ordo M kali N dan K suatu bilangan real, disebut juga suatu skalar, maka Ka adalah matriks ordo M kali N yang unsur-unsurnya diperoleh dengan memperkalikan setiap unsur matriks A dengan K. Perkaliannya seperti ini, disebut perkalian skalar. Jadi, jika A, maka sama dengan K kali A. Contoh, diberikan sebuah matriks A sama dengan 5A atau 5 kali A, maka semua elemen pada matriks A dikali dengan 5, sehingga menjadi 5 kali 5, 5 kali 6, 5 kali 1, 5 kali 7, 5 kali 8, dan 5 kali 3, sehingga memperoleh hasil 25, 30, 5, 35, 10, dan 15, menghasilkan matriks berordo 2 kali 3. Berikutnya yaitu macam-macam matriks. A. Matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. B. Matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. C. Matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom. D. Matriks persegi.
matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan banyak kolomnya sama. E. Matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. F. Matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. G. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0, kecuali pada diagonal utamanya tidak selalu 0. Dan H, atau yang terakhir yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Selanjutnya, fungsi matriks dalam kehidupan sehari-hari. 1. Matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalnya dalam menemukan solusi masalah persamaan linear, transformasi linear, yakni bentuk umum dari fungsi linear, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. 2. Memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Berikut gambar dari macam-macam matriks. Pertama, ada matriks 0, di mana elemen-elemen, baik baris maupun kolomnya, hanya bernilai 0. Berikutnya, ada matriks baris, yang mana hanya terdiri dari baris, atau satu baris saja. Berikutnya yaitu matriks kolom. Berbeda dengan matriks baris, matriks ini hanya berupa kolom, tidak ada barisnya. Selanjutnya yaitu matriks persegi. Matriks persegi memiliki ordo yang sama, seperti pada contoh berordo 2x2 dan berordo 3x3. Matriks selanjutnya yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Perbedaan dari kedua matriks tersebut yaitu terletak pada segitiga yang terbentuk. Jika pada matriks segitiga bawah, maka yang terbentuk adalah segitiga 0 yang berada di bawah. Sedangkan pada matriks segitiga atas yang terbentuk adalah segitiga 0 yang berada di atas, tepatnya di sudut bawah dan sudut atas. Berikutnya yaitu matriks diagonal. Matriks ini memiliki bentuk yang diagonal, sehingga membentuk sebuah segitiga atas ataupun segitiga bawah. Apabila segitiga bawah 0, maka segitiga atasnya berupa angka. Begitu pula sebaliknya, apabila segitiga atasnya 0, maka segitiga bawahnya berupa angka. Matriks selanjutnya yaitu matriks identitas, di mana elemennya hanya berupa 0 dan 1, di mana angka 1 membentuk diagonal dan angka 0 membentuk segitiga atas dan segitiga bawah. Berikut materi matriks lainnya. Yang pertama yaitu matriks determinan. Misalkan matriks berordo 2x2, elemen A dan D terletak pada diagonal utama, sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Berikut contohnya. Contoh soal. Tentukan determinan matriks berikut. Matriks A terdiri dari 2, 5, 4, dan 3. Maka tentukan determinan matriks A. Caranya dengan mengali silang elemen pada matriks A yaitu 2x3 dan 5x4, kemudian dikurangkan dan memperoleh hasil minus 4. Berikutnya yaitu determinan berordo 3x3. Misalkan adalah matriks berordo 3x3. Terdapat cara yang bisa dilakukan untuk mencari determinannya yaitu menggunakan aturan Sarus sebagai berikut. Contoh soal, tentukan determinan matriks berikut ini menggunakan aturan Sarus. Matriks A memiliki elemen 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Agar lebih mudah, kita tulis kembali elemen-elemen pada kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A sebagai berikut. Kemudian membentuk
garis titik-titik sama seperti gambar. Untuk warna biru bernilai positif dan warna oranye bernilai negatif, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian hasil tersebut dikalikan, kemudian dijumlahkan sehingga memperoleh hasil minus 14. Selanjutnya yaitu contoh soal matriks inverse berordo 2x2, di mana matriks tersebut memiliki elemen 2, 1, 4, 6. Maka jawaban untuk menghitung kebalikan dari matriks, metode cepat digunakan. Sebelum menggunakan rumus matriks terbalik, pertama-tama kita harus menemukan nilai adjoint dahulu. Untuk menemukan matriks inverse 2x2 yang berdekatan, kita hanya perlu menukar atau memindahkan elemen yang posisinya ada di baris pertama kolom pertama dengan elemen-elemen di baris kedua kolom kedua. Berikutnya, baris kedua dari kolom pertama dan baris pertama dari kolom kedua dibalikan dengan min 1. Hasilnya adalah sebagai berikut. Berikutnya, angka 2 dan 6 ditukar. Kemudian angka 4 dan 1 dijadikan negatif. Selanjutnya, cari determinan matriks. Determinan sama dengan 2 kali 6 kurang 4 kali 3 sama dengan 12 kurang 4 sama dengan 8. Selanjutnya, contoh soal inverse matriks 3 kali 3. Matriks A dikenal sebagai berikut. Memiliki elemen 2, 0, 1, 3, 1, 2, dan 4, 2, 3. Maka dijawab dengan langkah pertama ialah mencari matriks kofaktornya seperti pada gambar. Kemudian langkah kedua mencari adjoint matriksnya. Langkah ketiga mencari determinan matriks A seperti pada saat mencari determinan pada matriks 3 kali 3. Kemudian langkah terakhir atau langkah keempat ialah mencari inverse matriks A dan menghasilkan inverse matriks dengan elemen 0. Itulah tadi pemaparan mengenai mata kuliah Matematika Diskrit dengan materi matriks. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.